kasih karunia ini yang membentuk gunung. Shalom. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, ayo tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali boleh ada dengan saudara pagi hari ini untuk beribadah bersama kita. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita, mau menyembah, memuji Tuhan pagi hari ini. Mau fokuskan hati kita sama Tuhan untuk 2 jam ke depan. Kami percaya Tuhan pasti bertata di atas puji-pujian kita. Amin saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Terlalu baik Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa segenap hati kami. Seluruh kepunyaan kami Tuhan. Kamu berikan yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik. Nyanyian kami yang terbaik. Segala-galanya yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracara dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sudah siap untuk masuk lebih lagi dalam penyembahan. Yesus bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat suara kita mau sembah Dia. Katakan haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan. Kau yang bertata di tengah-tengah kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku datang. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hati.
bagiku. Bagimu pujian, Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lebih lagi nyanyikan bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Angkat tanganmu ke surga, katakan, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari sembah, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Bagimu segala pujian kami. Haleluya, oh haleluya. Kami naikkan syukur kami bagimu, Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, jemaat Tuhan nyanyikan. Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sekali lagi, Yesus. Bagimu pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Arahkan hatimu sama Tuhan, bawa segenap hatimu pujian penyembahanmu. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar,
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia Ini yang membentuk gunung-gunung. kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dan bersuka. Dengan bersuka Yes. bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih semangat lagi bisa ya? Katakan wuhu. Let's go. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta. Dia pencipta
Tuhan kita adalah kerajaan kekal yang tidak akan tergoncangkan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang lebih tinggi lagi bagi Tuhan kita di atas kepala. Biar semua musuh pun gemetar mendengar nama Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan haleluya. Semua sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan sama-sama menyaksikan breaking news. Silakan tim multimedia. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dan bersuka. Dan bersuka, Yes. bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Lebih semangat lagi bisa ya. Katakan wuhu. Let's go. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia,
mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut terus bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Karena kita semua adalah merupakan satu keluarga di dalam Tuhan. Kami mempunyai ibadah setiap hari Minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi untuk ibadah umum. Dan untuk anak-anak ABI, anak Betel Indonesia yaitu usia masih sekolah dasar ataupun sampai ke bawah, sampai ke bayi bahkan, itu juga bisa ikut ibadah ABI di bawah, di lantai bawah setiap jam 10 pagi. Dan hari Minggu kita juga ada ibadah RPBI, Remaja Pemuda Betel Indonesia, itu jam 15.30 setiap minggunya. Di sini kami ingin mengundang Bapak Ibu semua yang mungkin mempunyai anak-anak yang berusia remaja sampai dewasa muda atau mungkin pasangan muda bisa sama-sama ikut menghadiri ibadah RPBI tersebut. Karena di dalam ibadah RPBI kita bukan hanya sekedar beribadah saja tapi juga banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di ibadah RPBI tersebut. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya masih malu-malu beribadah ke RPBI, mungkin perpindahan antara dari ABI mau naik ke RPBI merasa sepertinya tidak punya teman atau masih canggung, itu Bapak Ibu boleh menghubungi kontak person yang tertera di sini, Denny, Eko atau Meli. Mereka akan bisa mencoba melakukan pendekatan dengan anak-anak dari Bapak Ibu semua. Jadi pada saat nanti mereka beribadah di RPBI, mereka tidak akan merasa canggung lagi dan merasa sepertinya sudah punya teman. Dan di ibadah RPBI tersebut juga selain cuma beribadah kita akan mendapatkan hal-hal yang berguna bagi anak-anak seusia mereka ya. Dan pada hari Minggu ini, tanggal 8 Oktober jam 16.45 setelah ibadah RPBI, akan diadakan kelas tentang cara untuk bersikap dan berkomunikasi dengan nilai-nilai yang baik di lingkungan sekolah, kampus, bahkan di lingkungan pekerjaan. Jadi anak-anak remaja akan diajari bagaimana caranya mereka berbicara mungkin kepada dosen, kepada orang tua, kepada teman, atau kepada yang lain-lainnya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Dan kelas ini akan dibawakan oleh Christina. Christina ini merupakan dosen ilmu komunikasi dari UBM Jakarta. Dan juga pada hari Jumat tanggal 13 Oktober jam 19.30 RPBI pun mengadakan gathering komsel. Jadi di ibadah RPBI kita juga ada komsel-komsel. Nah, pada hari Jumat ini jam 19.30 hari Jumat tanggal 13 Oktober jam 19.30 RPBI mengadakan gathering komsel dengan tema Familia. Mengundang semuanya anak-anak saudara atau bahkan adik atau siapapun dari Bapak Ibu semua bisa ikut bersama-sama di gathering komsel tersebut. Dan tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan video ICAM di situ pada saat akhir tertera tempat terbatas. Jadi Bapak Ibu benar-benar tempatnya terbatas. Kuota yang tersedia hanya tersisa 7 kuota lagi. Jadi kita akan mengadakan ICAM di tanggal 4 dan 5 November. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu semua yang mungkin mau mendaftarkan adiknya, saudaranya, atau mungkin mendaftarkan dirinya sendiri pun bisa buru-buru daftar karena kuota hanya tersisa 7 lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau buru-buru daftar, silakan mendaftarkan di booth belakang. Dan bagi mereka yang sudah mendaftar, bisa segera melunasi untuk biaya investasinya. Dan GBI Citra Garden 2 pun mengadakan kelas ruang teologia. Itu di hari Kamis tanggal 12 dan 19 Oktober. Jadi 2 kali pertemuan ya Bapak Ibu. 12 dan 19 Oktober itu di jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi di kelas teologia ini kita akan sama-sama belajar mengenai Allah Tritunggal. Di situ akan dijelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai Allah Tritunggal. Mungkin di antara Bapak Ibu semua masih ada yang bingung, Allah kita sebenarnya 1 atau 3 atau bagaimana gitu mungkin ya. Atau mungkin ada anak kita yang nanya atau tetangga kita atau teman-teman kita yang mempertanyakan kok kenapa Allahnya orang Kristen ada 3 bukan 1. Kita masih bingung jawabnya.
Nah sekarang bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mereka kalau kita sendiri pun masih bingung. Jadi mari saya undang kita semua untuk bisa sama-sama menghadiri kelas ruang teologi ini. Di hari Kamis ini tanggal 12 dan nanti di minggu depannya tanggal 19. Ruang teologi ini nanti akan dibawakan oleh pendeta Dr. Asigor Sitanggang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut menghadiri bisa mendaftar kepada Ibu Erni atau Ibu Linda. Oke. Tadi Bapak Ibu semua pada saat masuk kita sudah mengambil amplop persembahan kita. Mari kita mempersiapkan amplop persembahan kita untuk Tuhan. Atau kita juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di bangku, di balik bangku Bapak Ibu yang saudara saat ini duduk. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah mempersiapkan amplop persembahannya, mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita. Sebelum kita memberikannya, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, segala anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa, bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan persembahan ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita semua bisa memasukkan amplop-amplop persembahan ke dalam kotak-kotak yang disediakan. Beberapa hari yang lalu, kita mungkin baru saja dikejutkan oleh berita mengenai salah satu rekan kita yang sudah berpulang ke pangkuan Bapa di surga dalam usia yang masih begitu muda. Mungkin setiap manusia memang tidak bisa memprediksi atau bisa mengetahui berapa lama lagi kita masih bisa hidup, berapa lama lagi kita masih bisa ada di tempat ini. Karena itu mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kesempatan yang sudah Tuhan bagi kita. Untuk kita bisa hidup melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya terpaku dalam ibadah, dalam ruang gereja, dalam lingkungan gereja. Melayani Tuhan bisa di mana saja dan kapan saja. Layanilah dengan kita mempunyai hati hamba.
hidup dengan ini menjadi berkat bagi orang lain. jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih bisa Tuhan, masih selagi kami masih sanggup Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak Kami dapat berdaya kembali ke lagi, pangkuanmu Tuhan. hidup ini Kami sudah dapat menjadi berkat. jadi berkat. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang Hati ku kami sebagai hamba ya Bapa, hati sebagai hamba yang selalu mau taat dan setia yang Tuhan. mau taat Dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Ketika kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan Tuhan. Inilah pelayanan kami Tuhan. Yaitu hidup kami yang diperuntukkan hanya untuk rencanamu, hanya untuk kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan lewat ujian penyembahan. Setiap kami dipanggil untuk menyembah-Mu. Setiap kami dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa, dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima anugerah yang terbaik, pemberian yang terbaik, firman-Mu untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berikan hati seorang murid. Bentuklah kami Tuhan. Ajar kami, tegur kami, luruskan jalan kami, terangi Tuhan jalan kami. Untuk kami terus setia mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami. Karena kami anak-anak-Mu, kami murid-Mu, siap untuk mendengar. Urapi,
setiap kami ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, terima kasih once again teman-teman Praise and Worship. Luar biasa pujian penyembahan yang dibawa pada hari ini dari ibadah yang pertama, ibadah yang kedua. Begitu menyentuh, begitu menguatkan kita, menerobosi hati setiap kita. Untuk kita diingatkan, kita melayani Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi Pak Markus, Ibu Agustina. Juga selamat wedding anniversary. Pak Gembala, Ibu Gembala kemarin baru merayakan wedding anniversary loh. Beri tepuk tangan untuk pasangan paling romantis. Terima kasih Pak, tentunya tidak hanya keromantisan tapi keteladanan hidup Bapak Ibu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya semuanya, juga Pak Roy yang menemani, Pak Iwan yang kontak saya dari kemarin, terima kasih Pak. Nama saya Adon Sabtowo, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur untuk kesempatan Tuhan dibawa ke musim yang baru untuk bisa terus melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Apapun bentuknya ya, bentuknya banyak sekali dalam pelayanan ini yang Tuhan percayakan dan saya percaya setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan kemampuan, setiap kita diberikan kesempatan, setiap kita diberikan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini tidak hanya untuk dilayani. Amin. Bahkan saya sempat membaca, mendalami di sebuah komunitas yang luar biasa adalah ketika semua yang ada di dalamnya itu ikut dalam pelayanan. Jadi pelayanannya saling melengkapi, pelayanannya saling memberkati. Tidak ada satu orang pun yang diam, saling melayani satu dengan yang lain, bisa memberi nasihat, bisa tadi seperti teman-teman Praise and Worship, ada yang mengajar sekolah minggu, ada yang memfollow up, ada yang membuat ibadah ini begitu lancar, stage manager, multimedia, kita dibantu tadi lewat Praise and Worship, dan pendoa masih banyak, bahkan pelayan-pelayan yang tidak bisa kita sebutkan, mungkin kita tidak tahu bidang areanya apa, tetapi percayalah Tuhan merindukan setiap kita ada di dalam pelayanan. Bentuknya apapun. Dan pelayanan itu dimanapun kita ada, tidak hanya ketika kita beribadah di gereja kita, berkomunitas, tetapi dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Keluarga kita adalah organisasi terkecil yang Tuhan percayakan, itu ruang lingkup pelayanan kita yang pasti kita bisa lakukan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kakak, adik. Itu yang bisa kita lakukan. Teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, kita bisa menjadi berkat. Seperti tadi ya, lewat pujian dan saya turut berduka cita kemarin sempat mengikuti di Instagramnya Kokris, sahabat kita yang dipanggil Tuhan. Itu sebuah kedaulatan Tuhan, tapi percayalah setiap kita diingatkan untuk terus semakin memaksimalkan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Memaksimalkan waktu yang ada untuk bersungguh-sungguh hati, bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini sama Tuhan. Untuk itu tema di bulan ini adalah misi dan pelayanan Kristus. Dan minggu lalu Pak Gembala sudah membagikan tentang amanat agung ya Pak. Saya mengikuti juga lewat YouTube. Terima kasih Pak Markus. Kita diingatkan kita semua ini ada di dalam misi. Makanya setiap orang harus melayani. Karena kita bukankah kita ini rekan sekerja Tuhan. Jadi penting untuk kita melayani dan melayaninya bukan dengan melayani yang biasa-biasa saja. Bukan melayani dengan paradigma yang kurang benar. Bukan melayani dengan satu agenda khusus. Karena kita mengharapkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi melayani karena kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Menjadi jawaban bagi banyak orang, menjadi Kristus yang nyata bagi banyak orang. Itulah pelayanan saya dan saudara. Maka perlu setiap kita untuk mengerti apa yang ada di hati Tuhan, bagaimana kita harus melayani. Melayani dengan hati hamba yang ada di perspektif Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, kita mungkin kalau masuk
restoran atau coffee shop ada seseorang yang akan melayani saya dan saudara. Kita lihat definisi seorang pelayan. Seorang pelayan adalah orang yang memenuhi kebutuhan orang lain. Orang lain ini bisa customer, bisa tamu, bisa siapapun. Buat rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang mempunyai bisnis yang bergerak di bidang jasa atau hal yang lain, tentunya kepuasan customer itu nomor satu. Betul ya? Nah, sebagai pelayan maka kita harus memenuhi kebutuhan orang lain dan ada faktor menundukkan diri kita kepada orang lain. Dalam hal ini karena kita adalah para pelayan Tuhan, maka yang harus menjadi pegangan kita, yang menjadi prioritas kita adalah kebutuhan Tuhan, kepentingan Tuhan, kepuasan Tuhan, dan tentu kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kepada pelanggan kita suka bikin form ya, kepuasan pelanggan gitu. Bahkan setiap karyawan itu dinilai oleh baik antara peers, karyawan dengan karyawan satu levelnya, atau juga sama atasannya, atau sama bawahannya. Tapi pernah nggak kita minta Tuhan nilai saya dong pelayanan saya sama Tuhan bagaimana. Kemurnian hati saya sama Tuhan bagaimana. Itu penting karena kita harus didapatkan Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang setia dan pelayan Tuhan yang tulus. Sampai kita mengawali, sampai kita mengakhiri, kita mengawali dengan roh, harus mengakhiri dengan roh juga. Kemarin saya mendengar karena orang berkata gini, sayang ya orang itu sudah mengawali pelayannya dengan roh, tapi dia mengakhiri secara raga, secara badani. Artinya secara kualitas, secara dampak, secara kemurnian, secara ketulusan, berarti pelayanannya ada penurunan atau bagi Tuhan itu tidak mission accomplished. Nah, saya rindu setiap kita ini karena dipanggil untuk melayani. Tuhan ingatkan dalam Matius 20:28 kalau kita pengikut Kristus berarti kita harus mengikuti dong jalan Kristus. Nah, jalan Kristus itu adalah melayani. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sendiri, the creator, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, dia datang menyatakan dirinya bukan untuk dilayani, tetapi melayani, dan Tuhan buktikan. Dia melayani sampai mati, taat di kayu salib untuk saya dan saudara. Masakan kita anak-anaknya, katakanlah kita mau jadi murid Kristus, murid loh. Kita mau jadi anak Bapa, kita anak berarti. Kita tidak mau mengikuti Bapa, kita tidak mau mengikuti guru kita. Dia datang untuk melayani. Ini sebetulnya di awal ini udah teguran buat kita. Saya mendorong setiap kita. Oh, saya panggilan jemaat. Setiap kita dipanggil untuk belajar. Setiap kita dipanggil untuk saling memberkati, bersosialisasi. Dibentuk oleh firman Tuhan, jemaat. Tetapi setiap kita juga dipanggil sebagai pelayan. Matius 20:28. Bukan hanya dilayani. Dan inilah teladan Kristus. Teladan pelayanan yang bisa kita contoh lewat Kristus Tuhan kita. Dia turun ke bumi ini, bahkan dia menamakan dirinya. Sama seperti anak manusia, dia gak pakai nama anak Allah. Dia anak Allah, dia Allah loh. Minggu ini nanti belajar soal Tritunggal yang tadi disampaikan ya. Bagus sekali. Tapi Tuhan lihat, dia menggambarkan dirinya anak manusia. Mengambil posisi form yang paling rendah yaitu ciptaannya. Untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ketika murid-muridnya bercakap-cakap, Tuhan siapa yang terbesar di antara kita? Dan kita sering tergoda ya, wah worshipers paling keren siapa ya? Penulis lagu paling hebat siapa ya? Band rohani paling luar biasa. Wah pengkhotbah yang followernya begitu banyak atau subscribernya begitu banyak. Tapi Tuhan katakan ketika murid-muridnya sedang saling berbincang-bincang, siapa sih yang terbesar di antara kami? Ternyata untuk menjadi yang terkemuka terbesar di mata Tuhan. Tuhan katakan seperti ini, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia
menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ketika dunia punya berbagai macam 7 cara, 3 tips untuk kita branding diri kita, punya reputasi yang baik, mencapai bisnis yang terbaik, pekerjaan kita berhasil. Artinya kita terpandang, diapresiasi, terkemuka. Cara Tuhan untuk kita menjadi besar, cara Tuhan untuk kita menjadi terkemuka di mata Tuhan, bukan di mata dunia, adalah menjadi pelayan, adalah menjadi hamba. Kalau dunia ajarkan, ayo kita bangun reputasi kita, ayo kita bangun yang terbaik yang kita bisa raih. Tuhan mengajarkan kita memberi yang terbaik untuk melayani. Justru jalannya adalah turun. Maka bagi Tuhan kita terkemuka, maka bagi Tuhan kita besar di hatinya. Karena hati kita yang penuh pelayanan. Nah, saya rindu firman ini menguatkan saya dan saudara, dan pagi ini kita mau belajar dari Maria. Bagaimana respon seorang Maria sebagai pelayan Tuhan. Untuk dia menggenapi rencana Tuhan. Untuk dia mematuhi pengutusan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Respon itu yang perlu kita miliki sebagai seorang pelayan yang melayani dengan hati hamba. Kita akan buka dari Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, ini respon pertama Maria. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37-38. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, ini respon yang kedua. Tadi responnya bertanya akan sebuah informasi, sebuah berita yang tentunya menggoncangkan hidupnya. Karena Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Beberapa waktu ke depan akan melangsungkan pernikahan. Pasti berpikir ada honeymoon. Pasti berpikir bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi kemudian ada satu berita dari surga. Dan itu menginterupsi atau dikatakan mendistract perjalanan hidupnya. Menginterfere perjalanan Maria. Respon yang pertanyaan tadi, Maria bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi karena belum bersuami. Respon berikutnya, pertanyaan dari Maria tadi. Responnya langsung, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini sebuah perubahan yang sangat cepat. Bisa dikatakan ini sebuah bukan evolusi tapi revolusi, perubahan yang sangat cepat. Dari yang tadinya bertanya caranya seperti apa. Tetapi kemudian langsung menyanggupi, langsung mengiyakan. Tanpa term and condition, tanpa
Oke, saya terima, tapi nanti tolong ya Yusufnya jangan sampai meninggalkan saya atau menceraikan saya atau pernikahan kita nggak jadi. Tolong ya saya nanti jangan dibicarakan, digosipkan. Tolong dijaga ya. Semua baik-baik saja. Selama kehamilan, semua baik-baik saja. Tanpa term and condition itu, Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah melayani dengan hati hamba. Nggak pakai tawar-menawar sama Tuhan. Nggak pakai, kalau gitu gimana Tuhan? Saya mau kalau begini. Nggak. Ketika Sang Pencipta, Sang Penyelamat, Tuhan Raja segala Raja bertitah atau memberikan satu instruksi kepada saya dan saudara. Seyogyanya perkataan Paulus yang mengatakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu harusnya menjadi semangat kita seperti Maria menjawab. Jadilah sesuai keinginanmu ya Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Karena aku ini hamba Tuhan. Ini harus kita hidupi. Saya percaya kalau setiap anak Tuhan, kalau setiap pelayan Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Mengatakan seperti Maria, bumi ini, dunia ini akan cepat pulih. Akan cepat mengenal Kristus. Banyak orang yang diberkati. Mungkin gak akan ada orang yang kelaparan karena setiap kita diutus untuk memberkati. Memberi makan orang lapar, menengok orang yang ada di penjara. Menemani orang yang kesepian. Menemani orang yang mau putus asa. Kita pergi. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku karena aku ini hamba. Nah kita mau belajar. Respon dari Maria ini sangat luar biasa sekali saudaraku yang terkasih. Melayani dengan hati hamba dari seorang Maria. Secara implisit kita bisa melihat dari jawaban Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu saja, menurut perkataanmu. Kita bisa melihat berarti di dalam Maria, dalam individu Maria itu ada penundukan diri atau submission. Waktu bertanya, dia submit. Tetapi setelah mendapat penjelasan jawaban dari pertanyaannya, dia langsung 100% submit sama Tuhan. Submission, tunduk sama Tuhan. Dan kata-kata sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Dalam bahasa asli, kata hamba yang dipilih oleh Maria. Karena ada beberapa penggambaran kata hamba dalam bahasa Yunani. Nah Maria itu memilih kata dulai, ya tulisannya dole, tapi dibacanya dulai. Yang artinya itu bukan sekedar servant atau pelayan atau hamba. Tetapi Maria mengambil satu titik terendah sebagai pelayan, sebagai hamba, yaitu female slave atau seorang budak wanita. Ini dalam konotasi yang positif ya. Jangan berpikiran negatif. Artinya adalah Maria menyerahkan seluruh haknya yang bisa dia katakan. Dia bisa menolak, bisa tidak mengambil apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Untuk Maria lakukan untuk mengandung bayi Yesus. Tetapi Maria menyerahkan haknya untuk mentaati kehendak Tuhan. Dia bisa katakan gini, saya gak punya hak apapun karena saya milik Kristus. Saya mau menyenangkan Tuhan Yesus. Saya mau menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan dia menyatakan dirinya hamba dalam bahasa dulai. Slave. Dalam arti yang positif. Budak ini atau slave ini yang dimaksudkan di sini adalah the willingness of a person who desires to serve a master in love. Artinya kerinduan seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan karena dipenuhi kasih Tuhan, maka dia ingin melayani Tuhan dengan kasihnya kepada Tuhan. Dengan kasih yang sudah terlebih dulu dia alami. Karena kasihnya. Nah di perjanjian lama itu ada tertulis seperti ini.
Kalau seorang budak, lalu dia punya istri, punya anak. Istri dan anaknya itu akan diambil sebagai budak. Dan si bapak ini atau si pria budak ini dibebaskan. Karena istri dan anaknya sudah menjadi budak. Tetapi ketika sang bapak atau sang suami ini bilang, saya mengasihi istri saya mengasihi anak saya, dan saya mengasihi Tuhan. Saya mau mengabdikan hidup saya sepenuhnya, selama-lamanya sebagai hamba, sebagai budak. Karena dia gak punya hak apapun. Dia dibebaskan tapi gak mau karena dia pengen terus mengabdikan dirinya. Nah, kata dulenya inilah yang dipakai oleh Maria, juga dipakai oleh Rasul Paulus waktu memberikan surat di Roma yang mengatakan, dulu kita adalah hamba dosa, tetapi ketika kita diselamatkan, kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita adalah budak dosa. Kita nggak bisa bebas dari dosa. Kita selalu terikat sama dosa. Tetapi setelah dibebaskan Tuhan, Paulus menggunakan kalimat yang sama. Dulai atau budak atau slave terhadap kebenaran, yang artinya apa? Kita mengikatkan diri kita sama kebenaran ini. Kita mengabdikan diri kita sama kebenaran ini. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. The willingness of a person who desires to serve Jesus Christ in love. Orang yang kedapatan berzina pada masa Maria, pada era itu pasti dirajam batu. Kita pernah membaca ketika seorang wanita kedapatan berzina oleh kaum Farisi dan mereka mencobai Yesus untuk minta perempuan ini dihukum karena kedapatan berzina, dan hukuman saat itu adalah dilempari batu. Jadi sebetulnya waktu Maria mendapatkan tugas ini, dia sedang mempertaruhkan tidak hanya masa depannya, tapi nyawa dan kehidupannya. Tapi lihat, seorang hamba mempercayakan hidupnya kepada Tuhannya. Artinya gini, hidupnya tidak lebih penting daripada tugas yang harus diselesaikan. Hidupnya tidak lebih penting, kepentingannya tidak jauh lebih penting dari pelayanan yang harus dilakukannya. Itulah makanya kita perlu belajar dari seorang Maria. Dengan kerendahan hati, dia menundukkan dirinya kepada Tuhan. Tanpa humility atau kerendahan hati, tidak mungkin orang bisa tunduk kepada Tuhan. Saya percaya teman-teman kita tadi berkat oleh tim Praise and Worship, tentu ada ketua departemen musik, ketua departemen Praise and Worship, tentu ada music director, tentu ada worship leader. Semua akan submit kepada leader di atasnya. Lagu yang sudah dipilih oleh worship leader, terima kasih ya Kak untuk pujiannya. Tentu yang lain akan submit karena seorang worship leader sudah diberikan tanggung jawab untuk dipercaya untuk memilih lagu-lagu atau dari departemen musik. Gak mungkin yang kita yang di satu tim gitu ya, kita menolak. Karena kita adalah pelayan. Sama halnya harusnya kita lakukan kepada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan kerendahan hati, kita menundukkan diri kepada Tuhan, dan Maria memberikan teladan buat saya dan saudara. Yang kedua yang perlu kita pelajari dari Maria setelah submission atau penundukan diri, yang kedua adalah self-denial atau penyangkalan diri. Setiap orang yang dipanggil saya dan saudara untuk melayani Tuhan, dalam Lukas 9 ayat 23-24, Tuhan itu memberikan term and conditionnya. Jadi mengikut Tuhan, keselamatan itu gratis, benar, cuma-cuma kita terima dari Tuhan, makanya dikatakan grace atau gratia, karena kita tidak bisa membayarnya, kita tidak bisa membelinya keselamatan itu, Tuhan berikan secara gratis lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi mengikut Tuhan ada yang harus kita lakukan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ini orang-orang yang diselamatkan, tinggal keputusannya, mau ikut Tuhan apa tidak. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Artinya kita menyangkal diri adalah kita tidak memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita tidak memikirkan target apa yang akan kita capai. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan dengan jelas. Seorang pelayan itu harusnya tidak mencari kepentingan sendiri atau bahkan puji-pujian. Udah dikatakan puji-pujian, sia-sia lagi. Apresiasi yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah seorang pelayan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas, dalam pelayanan itu kita memang pelayanan kepada Tuhan. Tapi kita bisa lihat pelayanan kepada Tuhan itu pasti berdampak kepada orang di sekitar kita. Pelayanan kepada Tuhan itu orang-orang pasti diberkati. Maka ketika kita sibuk pelayanan, kemudian keluarga kita tidak diberkati oleh pelayanan kita, atau bahkan dengan kesibukan kita, keluarga kita jadi kurang perhatian, kita perlu lagi mereview pelayanan kita, apakah kita sudah melayani dengan hati hamba. Karena pelayanan dengan hati hamba kepada Tuhan itu pasti menjadi berkat buat banyak orang. Salib itu ada ke atas dan ada ke samping. Approach kita menggapai Tuhan, Tuhan menggapai kita punya hubungan sama Tuhan. Enrich sesama teman-teman, sesama jemaat di gereja ini saling berkati. Kemudian ada outreach, kita memberkati orang-orang. Makanya tema bulan ini adalah misi dan pelayanan Kristus. Pelayanan kita pasti bermisi. Menyenangkan Tuhan, misinya adalah memberkati orang lain, menyelamatkan orang lain. Amin. Itu harus kita review. Dan buatlah checklist. Oh, saya sudah jadi guru sekolah minggu sejak ini. Kira-kira berapa anak yang terberkati lewat kehidupan saya. Sampai saat ini ketika saya mengajar sekolah minggu tahun 1991 ya. Dan sampai sekarang puji Tuhan kami masih ada di pelayanan anak. Untuk pelayanan anak yang saya terhubung di tahun 90-an itu, saya masih terhubung sama anak-anak sekolah minggu yang pernah saya ajar. Salah satunya adalah namanya Irene Roba. Dia dipercayakan Tuhan menjadi anggota DPR 2 kali di Senayan, DPR Pusat. Kami nggak sengaja ketemu di tempat kopi, Pak Markus. Saya suka ngopi di Gianti, Jalan Surabaya, enak banget kopinya. Tiba-tiba ada satu anak manggil saya, Kadon ya. Nah, namanya udah lama ya, guru sekolah minggu ketemu anak sekolah minggu udah gede lagi gitu. Udah jadi orang gitu ya, udah luar biasa. Saya lupa dan berdoa, Tuhan tolong jangan sampai saya lupa. Akhirnya beberapa detik kemudian sambil saya mengingat-ingat, saya ingat, oh namanya Iren. Di situ kami tahu Iren menjadi anggota DPR. Iren dikirim sama bangsa ini sampai ke PBB untuk mewakili bangsa ini dalam meeting-meeting secara internasional. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian Iren itu WA saya dan mengirimkan sebuah tulisan. Iren gak pernah ngomong terima kasih waktu saya jadi guru sekolah minggu. Saya ceritanya soal Daud, soal Musa segala macam. Tapi di WA itu Iren, Kak Adon terima kasih sudah menanamkan nilai-nilai iman kepada Iren sejak sekolah minggu. Saya langsung berkaca-kaca loh bacanya. Karena Iren itu baru istilahnya gini, aduh ternyata hal kecil yang kita lakukan dalam pelayanan itu bisa berdampak panjang kepada orang yang mungkin kita nggak bayangkan dampaknya seperti apa. Nah, pelayanan kita seyogyanya harus berdampak kepada orang lain. Maka janganlah pikirkan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, itulah penyangkalan diri kita ketika kita tidak menjadi egois, tetapi kita menjadi memikirkan kepentingan Tuhan yang terutama dan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman di komsel kita, kepentingan satu tim praise and worship, teman-teman pelayanan semuanya. Kepentingan banyak orang, itu yang kita pikirkan.
Lalu Paulus juga mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengikul salib kita. Memikul salib artinya menderita bagi Yesus Kristus, menyangkal diri kita sendiri dari hal-hal yang paling kita inginkan. Banyak pasti pengalaman teman-teman saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang terhormat. Dalam pelayanan banyak yang kita korbankan. Waktu, kesenangan kita, pencapaian kita. Karena gini, waktu kita melayani dengan hati hamba, memang harus ada yang dikorbankan. Artinya harus ada pengorbanan. Karena pelayanan itu seyogyanya adalah pengorbanan. Kalau kita nggak pikul salib, maka artinya kita tidak menderita bagi Yesus, tidak menyangkal diri kita. Jangan ada target tertentu dalam pelayanan. Jangan ada agenda khusus. Oh, aku melayani supaya begini. Kadang orang berpikir, oh dengan pelayanan aku punya banyak hubungan, aku punya banyak relasi sehingga bisnisku menjadi maju. Kita punya sesuatu yang kita harapkan. Itu kepentingan kita. Tuhan sudah janjikan loh, cari dahulu kerajaannya, semua ditambahkan. Itu gak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita jaga adalah kemurnian hati kita di dalam melayani. Gak perlu diapresiasi, gak perlu dipuji. Gak perlu semua mendapat platform seperti ini. Kalau semua jadi tim praise and worship, siapa yang melayani sebagai aser pendoa, tim multimedia, sales manager, lighting dan sebagainya. Kita punya bagian masing-masing. Kadang ada yang terlihat, ada yang pelayanan yang tidak terlihat. Itulah bagaimana kita memikul salib kita. Ketika tidak ada kepentingan apapun dalam pelayanan saya dan saudara, hanya untuk Kristus. Nah, makanya perlu namanya penyangkalan diri. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari seorang Maria adalah penundukan diri Maria dan penyangkalan dirinya, bukan kepentingannya yang dikedepankan, tetapi kepentingan Tuhan, menghasilkan ketaatan, obedience. Karena submission and self-denial itu menghasilkan obedience, ketaatan. Nggak ada ketaatan kalau kita nggak menundukkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada ketaatan kepada Tuhan setia sampai akhir kalau kita tidak menyangkal diri kita. Kalau kita tidak menyangkal kepentingan-kepentingan kita. Menyangkal artinya Yesus nomor satu, yang lain itu yang di belakang. Carilah dahulu kerajaannya. Berarti apa? Seperti Maria mengatakan, aku ini hambamu. Karena apa? Kerajaan Tuhan, kepentingan kerajaan Tuhan yang terutama. Submission and self-denial menghasilkan obedience. Kita bisa belajar submission, penundukan diri. Kita bisa belajar penyangkalan diri. Kita bisa belajar ketaatan dari seorang Maria. Dan Tuhan kita Yesus Kristus meneladankan kepada saya dan saudara bagaimana menundukkan diri, bagaimana menyangkal diri, dan bagaimana taat. Seorang raja segala raja, Tuhan, the creator, pencipta langit dan bumi, bayangkan. Dia ambil bagian pelayanan paling bawah. Melepaskan jubah. Jubah itu lambang posisi, lambang jabatan, lambang kebanggaan, lambang dilihat, lambang sesuatu, something. Tapi dilepaskan dan Tuhan ambil pelayanan yang terbawah yang biasanya dilakukan oleh para hamba atau para budak atau para pelayan untuk membersihkan kotoran debu yang ada di kaki para tamu atau seorang tuan. Dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, memberikan teladan buat saya dan saudara. Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus melayani. Bagi saya jelas melayani is not a choice, tetapi perintah Tuhan. Melayani adalah kalau kita mengikut Kristus secara otomatis kita ikuti juga jalan pelayanannya. Saya dan saudara saat ini didorong, hai engkau adalah pelayan. Engkau datang ke sini bukan untuk dilayani. Begitu banyak talenta, begitu banyak berkat yang aku percayakan dalam hidup kata Tuhan. Yang bisa engkau pakai untuk melayani banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi siap setelah ini semua melayani.
GBI Cipta Garden 2 semakin dahsyat, semakin on fire karena kebingungan. Wah, ini departemennya harus dibuka yang baru nih. Karena begitu banyak orang yang rindu melayani, ternyata ditemukan talenta baru, ditemukan kapasitas baru sehingga memperlengkapi pelayanan GBI Cipta Garden 2 dan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan, taat sampai mati di kayu salib. Salib itu adalah lambang penghinaan. Semua yang di atas kayu salib, kitab Yesaya mengatakan, Tuhan kita tuh telanjang, ditelanjangi. Harga dirinya dirontokkan, martabatnya dikosongkan. Karena Tuhan mau memberikan contoh. Enggak ada sesuatu yang dipertahankan. Jalan untuk melayani diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa banyak orang sombong? Kenapa banyak orang tidak rendah hati? Bahkan maaf, tidak sedikit banyak para pelayan Tuhan yang kemudian Tuhan berikan kesempatan, diangkat Tuhan, diberikan kesempatan yang begitu luar biasa. Tetapi kemudian menjadi sombong, mengakhiri pelayanannya dengan daging. Tidak seperti awal dia mengawali dengan roh. Karena tergantung siapa yang dicontoh, siapa yang diteladankan. Ternyata ada contoh yang lain selain yang Tuhan Yesus berikan, yaitu jalan yang melayani atau jalan yang turun. Saya akan akhiri dengan ini. The 5 I wills atau 5 aku hendak. Itu adalah keinginan perkataan Lucifer, iblis. Ketika dia ingin menyamai Tuhan. Tetapi Sang Raja Damai Kristus, dia menghajar, dia mematahkan kesombongan Lucifer. Jalan yang ke atas sama Tuhan dipatahkan dengan jalan yang menuju mengosongkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. 7 steps down. Kita akan lihat the 5 I wills, ini perkataan Lucifer. Ini pelajaran buat saya dan saudara. Posisikan, waktu aku melayani atau waktu aku dilayani, itu aku ada di posisi apa? Apakah aku ingin terus-terus dilihat orang, dihargai, dinilai, diapresiasi, mendapatkan sesuatu, difasilitasi? Kita akan seperti Lucifer kalau begitu. Kita lihat the 5 I wills. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah, ini perkataan Lucifer. Aku hendak naik ke langit. I will yang pertama. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah yang kedua. Yang ketiga. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini sangat riskan bagi seorang pelayan Tuhan. Karena apa? Ketika sudah di atas, dia ingin selalu diperhatikan. Dia ingin selalu mendapat tempat, dia ingin selalu mendapat apresiasi, dia ingin selalu mendapat pengakuan. Itulah cara Lucifer. Tetapi lihat, hasilnya apa? Dia malah dibuang dari hadapan tahta Tuhan. Seorang penyembah Tuhan yang luar biasa di surga, tetapi karena ada 5 I wills, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, Tuhan jatuhkan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh yang dahsyat banget. Boleh dilanjutkan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Inilah 7 step down dari Tuhan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini padanan atau SOP pelayanan kita. Melayani dengan hati hamba. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, serupa, segambar dengan Allah, sama dengan Allah, Tritunggal. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ayat berikutnya.
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat ada 7 steps down. Bisa dibantu next saja ya. 7 step down yang Tuhan lakukan untuk mematahkan apa yang dilakukan oleh Lucifer. Kita lihat tangga, ada 7 tangga yang menurun yang diambil oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, tangga yang pertama, Tuhan mengosongkan dirinya. Seorang raja loh, seorang pencipta loh, creator, dia mengosongkan dirinya. No reputation bahasa Inggrisnya. Lihat, sosial media semua adalah membuat reputasi kita semakin baik. Branding. Bahkan kita ikut sekolah branding. Bahkan ada jasa-jasa kelola untuk membranding perusahaan kita, juga citra diri kita gitu. Karena semua orang ingin reputasinya menjadi baik. Tetapi Tuhan Yesus, reputasi yang sama dengan Allah dia kosongkan. Yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Hamba. Yang ketiga, menjadi sama dengan manusia. Step yang ketiga dia turun lagi. Di satu sisi, aku hendak. Tuhan Yesus semakin turun. Setelah menjadi sama dengan manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Yang keempat, yang kelima, ia merendahkan dirinya. Udah sebagai manusia, sebagai hamba, masih merendahkan dirinya lagi. Yang keenam, taat sampai mati. Bahkan cara matinya adalah di kayu salib. Cara yang paling hina dan paling tidak manusiawi. Taat sampai mati di kayu salib. Lucifer, 5 I wills, aku hendak. Yesus mematahkan itu semua dengan kerendahan hati. Hati seorang hamba. 7 step down. Saya akan akhiri dengan ini. Saya bersyukur untuk kesempatan Tuhan memberikan bernyanyi 25 tahun, bermusik 25 tahun dari tahun 94 sampai 2019. Saya pernah kesaksian di tempat ini ketika treatment kesehatan buat tulang saya ternyata berimpact pada pita suara saya. Pita suara yang Tuhan anugerahkan bisa tinggi melengking, tapi kemudian terimpact ada penebalan di daerah laring sehingga pita suara saya mengalami penurunan nada dasar. Masa-masa yang gak mudah saat itu, titik terendah seorang penyanyi kehilangan pita suara dan saya harus meninggalkan dunia bermusik, berkarya di sekuler itu tahun 2019 tepat di 25 tahun. Ada pertanyaan saya gini, Tuhan dalam melayani apa yang harus saya lakukan? Karena saya biasa pakai pita suara yang kau beri Tuhan. Ngajar sekolah minggu pakai pita suara, berkarya bersama band saya, Bass Jam, dengan pita suara. Melayani Tuhan, sharing atau kesaksian juga dengan pita suara. Kemudian masuk di tahun 2000, di mana Tuhan percayakan sebuah sekolah untuk kami kelola. Sekolah preschool, ini anak TK, 1,5 sampai 6 tahun dengan metode Montessori. Tapi langsung masuk pandemi, di mana semua jadi online. Baru tanya pelayanan saya, apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Saya ngapain Tuhan? Karena saya rindu untuk terus berfungsi. Saya tahu pita suara saya tidak berfungsi seperti dulu. Tapi waktu itu Tuhan seperti belum memberikan clue atau tanda untuk saya lakukan sesuatu. Mungkin saya berpikir, oh kamu bisa jadi penulis lagu. Tidak beda jauh dengan profesi seorang penyanyi. Tetapi kemudian Tuhan jelas katakan bahwa gini, anak-anak ini harus tetap online. Meskipun mereka usia 1,5 sampai 6 tahun. Yang dewasa aja untuk belajar online susah. Apalagi anak usia 1,5 sampai 6 tahun. Banyak sekolah sekolah-sekolah TK bahkan internasional di masa pandemi tutup. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih mengalami waktu anak-anak online. Gak mudah yang mendampingi mereka pakai Zoom. Untuk belajar dengan gurunya dari Zoom. Tapi yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang sebetulnya ini tugas yang gak mudah buat saya. Tuhan menugaskan saya, boleh dilanjutkan gambarnya. Dari seorang yang biasa pegang mikrofon, untuk pegang penggaris, cutter, gunting, pensil.
Anak-anak itu waktu onsite itu belajar di sekolah dengan material Montessori atau material alat peraga yang ada di sekolah. Dipakai bersama-sama. Dan itu biasanya alat-alat itu cukup mahal, kami beli. Kami lengkapi di sekolah, anak-anak bergantian setiap usia 1,5 sampai 6 tahun sesuai dengan usia mereka. Kalau online, metode Montessori, mereka harus tetap pegang alat. Jadi Tuhan tuh mendorong saya, men-challenge gini. Kamu bikin alat, bikin materi yang dengan alat yang murah, bahan yang murah. Supaya bisa dikirimkan ke setiap anak-anak yang Tuhan kirim di sekolah online kami. Jadilah seorang penyanyi yang pegang mikrofon yang biasa kena spotlight. Dia kemudian ada di ruangan, memotong, mengukur, menggaris, memikirkan gimana bentuknya ya supaya mirip dengan yang ini tetapi barangnya murah atau dimodifikasi. Akhirnya barang-barang ini saya buat handmade Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya saat itu belum bernyanyi lagi, tidak bernyanyi lagi saat itu karena pita suaranya goes down. Tetapi Tuhan sudah berikan talenta yang lain yang mungkin tanpa saya sadari. Justru di saat pandemi itulah pelayanan saya berubah menjadi, kalau istri saya bilang, kamu udah kayak kongko. Karena kalau saya ngerjain itu saya buka baju karena kepanasan. Saya potong-potong pakai anduk dan itu di ruangan untuk 107 anak murid online kami yang ada Tuhan percayakan di seluruh Indonesia. Dan orang tua tuh nggak tahu yang ngerjain tuh Adon. Biasanya orang tua atau anak-anak panggil kami di sekolah adalah Mr. Adon, pakai kata Mister. Sampai kemarin saya testimoni dengan Dr. Vito, kami waktu itu melayani sama-sama di sebuah conference, youth conference. Dr. Vito diundang, saya diundang. Dr. Vito anaknya ada di sekolah online kami. Saya testimoni soal ini. Dia baru tahu, oh ternyata pembelajarnya Giani kemarin, anaknya Giani namanya, Giana, itu yang bikin Adon. Karena orang gak tahu. Dan tidak perlu diapresiasi. Saya cukup sukacita ketika melihat 107 anak tetap bisa online, belajar dengan baik. Di situ saya percaya gini, pelayanan itu bukan posisi. Pelayanan itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Pelayanan itu ketika kita berfungsi. Maria saat itu berfungsi untuk melahirkan Kristus. Tapi di posisi yang gak enak loh. 9 bulan itu pasti dibicarakan orang. Tetapi dia mau berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Saya cuma submit, saya cuma sangkal diri saya. Pengen balik jadi penyanyi, pengen. Pengen manggung lagi, pengen. Tetapi ketika Tuhan sudah berikan jalan yang baru. Saya harus submit, saya harus tundukkan diri saya harus taat. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu kita submission, menundukkan diri. Waktu kita menyangkal diri kita, waktu kita taat, lakukan pelayanan yang Tuhan mau kita lakukan. Ternyata kita diberikan sukacita. Karena ada orang tanya sama Adon gini, jujur ya Adon ya, emang lu happy sekarang ngerjain kayak gini? Saya itu happy banget, sukacita banget. Nyanyi waktu 25 tahun, happy, sukacita. Tapi ini cuma di ruangan kecil, di kantor kami, di sekolah. Dengan alat ini, mungkin boleh gambar berikutnya. Karena setiap bulan saya harus mengirimkan satu bag namanya Home Learning Kit. Ini kepada anak-anak yang tadi 107 anak. Di seluruh Indonesia. Satu orang ada di Singapura, satu orang di Australia. Setiap bulan saya sukacita tanpa ada orang yang tahu. Kita buka Efesus 2:10. Saya undang teman-teman bisa ke atas sama-sama. Ini harusnya menjadi pelayanan saya dan saudara. Sebelum pulang, biarlah firman Tuhan ini meresap, meremah di hati saya dan saudara. Pelayanan tidak hanya di gereja. Gereja salah satu bentuk pelayanan kita. Komsel salah satu bentuk pelayanan kita. Keluarga itu pasti pelayanan kita. Tetapi di marketplace, di pekerjaan itu pelayanan saya dan saudara juga. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah pelayanan kita. Ketika apa yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan kita sebagai usher, itu adalah pekerjaan baik yang memberikan manfaat baik bagi orang lain. Bahasa aslinya, pekerjaan baik di sini, agathos ergon. Ergon agathos. Artinya pekerjaan baik
yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya dipersiapkan buat saya dan saudara. Untuk kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman di sini, ergon itu adalah pekerjaan baikmu adalah dengan suaramu, dengan talenta bermusikmu. Dan waktu engkau pakai itu buat melayani, banyak orang-orang diberkati. Mungkin ada orang yang saat ini putus asa tapi mendengar pujian penyembahan, dia diingatkan kembali sama Tuhan. Itulah agathos ergon, pelayanan kita berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita tentunya melakukannya dengan hati seorang hamba yang mau menundukkan diri pada Tuhan, yang mau menyangkal kepentingan diri kita dan mau taat sama Tuhan. Sehingga yang berkarya bukan kita, tapi Tuhan lewat hidup kita. Agathos ergon, pekerjaan baik untuk memberkati orang lain, untuk kebaikan orang lain, dan tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Slide yang terakhir, biarlah ini menjadi komitmen kita. Berfungsilah, melayanilah dengan hati hamba tanpa tunggu posisi. Tanpa engkau punya jabatan, tanpa engkau punya tempat yang khusus. Dan jangan engkau punya posisi, engkau punya jabatan, engkau diapresiasi tapi engkau gak berfungsi. Melayani tanpa posisi, bukan posisi tanpa melayani. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenang kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Responi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saudara. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
ingin Kau Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Mas Kami mau melayani Engkau. Kami mau ikuti teladan-Mu Tuhan. Datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Dengan menundukkan diri, dengan penyangkalan diri, memikul salib kami, dan taat dan setia Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Kami melayani Engkau dengan hati hamba, karena kami mengasihi Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami dimampukan oleh Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kami. Pekerjaan baik yang memberkati banyak orang, jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan kami hamba-Mu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ini doa kita, komitmen kita. Jadikan kami hamba-Mu. Jadikan ku hamba setia Amin Tuhan, kami adalah hamba-Mu, kami adalah pelayan-Mu yang siap melayani Tuhan dengan hati seorang hamba. Menyelesaikan amanat agung dalam hidup kami, agar misi dan pelayanan Kristus kami juga berperan di dalamnya. Banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, berkati seluruh jemaat GBI Cita Garden 2. Berkati juga Bapak Gembala kami Pak Markus dan Ibu Agustina. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan sebagai pemimpin kami. Menjadi berkat, betul-betul teladan seorang hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan, Engkau pakai. Selesai pada akhirnya nanti, Engkau menemukan kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Yang terus melayani Engkau tanpa lelah. Karena ada kekuatan dari Tuhan dan pengurapan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan ya. Sebuah khotbah yang singkat, padat dan jelas dan ilustrasi yang luar biasa. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Adon kuliah enggak? Belum sempat. Tetapi Pak Adon adalah orang yang suka belajar. Dia belajar, dia dapat hikmat dan urapannya juga luar biasa, melebihi. Ya luar biasa Pak, ya kami sangat diberkati. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, gereja kita minggu ini kita memberikan kesempatan kepada kita. Supaya kita berfungsi, tadi Kak Adon berkata, supaya kita berfungsi ketika di luar sana nanti banyak orang bertanya kepada kita, kenapa Tuhan kita beranak? Kenapa Tuhan kita punya bapak? Kenapa Tuhan kita punya ibu? Tanggal 12 nanti ada satu seminar singkat ya, coba tolong ditampilkan di multimedia. Bapak Ibu saudara sekalian, tanggal 12, ini Bapak Ibu tanggal 12 untuk ini. Tanggal 12 di gereja kita Bapak Gembala sudah dapat memanggil orang yang luar biasa juga. Pak Asigdor Sitanggang ini adalah orang yang luar biasa. Ketika saya kuliah dulu, saya juga ingin mendengar dia punya seminar atau dia punya pengajaran Bapak Ibu. Ini adalah orang yang tepat, orang yang luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu tanggal 12 dapat bertanya jawab. Jadi tidak dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari orang lain kenapa Tritunggal seperti ini. Nanti ini adalah kesempatan emas buat Bapak Ibu bisa hadir, Bapak Ibu bisa bertanya jawab, Bapak Ibu bisa mengikuti kenapa Allah kita 3 menjadi 1, Bapak Ibu, Tritunggal. Nanti Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu dapat mendaftar karena seatnya terbatas. Ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa, oke? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Tuhan terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini begitu merema di dalam hati kami Tuhan. Bagaimana kami di dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan jasmani, bagaimana kami dapat menundukkan diri, bagaimana kami dapat menyangkal diri dan kami taat Tuhan. Bukan hanya kepada gembala kami, bukan kepada pemimpin kerjaan kami, bukan pada orang tua kami Tuhan. Tetapi kami taat karena Engkau adalah teladan kami Yesus Kristus yang bahkan taat sampai mati Tuhan. Tuhan terima sebuah firman yang begitu memberkati kami Tuhan. Pakai terus hidup Kak Adon untuk memberkati banyak orang Tuhan di sekolah minggu. Banyak anak-anak remaja, anak-anak kecil yang dari kecil Tuhan dibina. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa dapat memuliakan Tuhan. Dan Tuhan apa yang disaksikan bagaimana salah satu anak sekolah minggunya menjadi orang yang berguna, menjadi anggota DPR. Di saat-saat seperti sekarang ini banyak terjadi degradasi moral Tuhan. Tetapi melalui pelayanan orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, banyak muncul bibit-bibit unggul yang dapat memuliakan Tuhan. Berikan terus urapan kuasa dan hikmat kepada Kak Adon dimanapun dia mengajar, di sekolahan, baik di sekolah minggu atau di sekolah Montessori ataupun bahkan Tuhan di dalam penyampaian firman, urapan Allah, kuasa Allah dan hikmat Allah biarlah terus ditambah-tambahkan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami. Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita sepanjang kurang lebih 1,5 jam lebih ini, dari pujian penyembahan, doa-doa kita dan kebenaran firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kita dan kita bawa ke tempat tugas panggilan kita masing-masing, mengemban misi Tuhan menjadi hati hamba. Dan kiranya ketika engkau meninggalkan tempat ini ke tempat di mana Tuhan mengutus engkau, Tuhan akan terus memakai dan mengurapi engkau. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini, karena Tuhan bersama-sama dengan saudara. Jangan pernah takut apa yang harus saudara kerjakan, karena Tuhan telah menyediakan satu tempat di mana kita dapat mengerjakan pekerjaan baik yang sebelumnya Tuhan telah persiapkan buat saudara dan saya. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita berfungsi dimanapun kita berada. Berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan tuntunan kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta